Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Mentoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-193. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Swandaru berdiri saja seperti patung. Hatinya memang dibingungkan oleh keadaan di sekitarnya. Ia dapat mengerti keterangan Ki Tanumetir, tetapi ia merasa seperti yang dirasakan oleh adiknya. Sesaat mereka menjadi termangu-mangu. Sekar Mirah sama sekali tidak beringsut dari tempatnya di samping pagar halaman Katebangan, di bawah sebatang pohon nyur. Marilah, Agung Sedayu mempersilahkan sekali lagi. Rumahku tidak begitu jauh. Tak ada jawaban. Sekar Mirah sama sekali tidak berkisar, bahkan berpaling pun tidak. Sedang Swandaru masih juga berdiri termangu-mangu. Agung Sedayu kemudian menjadi gelisah setiap kali dipandanginya wajah gurunya yang berkerut-merut. Tetapi agaknya Ki Tanumetir pun belum menemukan sikap yang sebaik-baiknya menghadapi keadaan itu. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba terdengar seseorang menyapa. "Hei, Agung Sedayu, kenapa kau berdiri saja di situ?" Agung Sedayu berpaling. Dilihatnya seorang anak muda berjalan menemuinya. "Untara berada di Gandok Wetan," berkata anak muda itu. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku datang bersama tamu-tamu ini." Anak muda itu memandangi mereka satu demi satu. Swandaru dan Ki Tanumetir serasa pernah dilihatnya, tetapi gadis ini sama sekali belum. "Kenapa tidak kau persilahkan mereka masuk?" berkata anak muda itu. "Kalianlah yang harus mempersilahkannya." Pemuda itu menjadi ragu-ragu sejenak. Lalu katanya, "Marilah ke Gandok Wetan. Di sana akan kalian temui Untara dan anak-anak muda yang lain." "Apakah mereka sedang berunding atau membicarakan hal yang penting?" "Tidak, kami, anak-anak muda Jati Anom, sedang menjamunya sebagai pernyataan terima kasih kami. Marilah." Agung Sedayu menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya wajah Sekar Mirah yang menjadi kemerah-merahan karena panas matahari yang serasa membakar halaman itu. Tetapi Agung Sedayu tidak segera mengajaknya memenuhi permintaan anak muda Jati Anom yang mempersilahkan mereka. Ia masih ragu-ragu melihat wajah Sekar Mirah yang seakan-akan acuh tidak acuh. Ki Tanumetir melihat keraguan-raguan itu. Orang tua itu mengangguk-angguk kecil. Di sini ia melihat berbagai perangai anak-anak muda yang berbeda-beda, yang diantaranya tanpa sengaja telah menyinggung perasaan masing-masing. Orang tua itu melihat watak Untara sebagai seorang senopati muda, seakan-akan anak muda itu memang dilahirkan untuk menjadi seorang senopati yang keras dan mengikat diri dalam kewajibannya. Setiap soal dikaitkannya dengan pendiriannya sebagai seorang senopati. Adiknya,
Meskipun perkembangan sifatnya telah membentuk menjadi seorang Agung Sedayu yang sekarang, tetapi ia masih selalu dibayangi oleh keraguan-raguan. Anak itu belum dapat meyakini dirinya dalam suatu pendirian. Ia masih selalu memerlukan orang lain untuk memperkuat pendapatnya. Ia masih memerlukan orang lain untuk memperbincangkan setiap pikirannya. Pengaruh kakaknya sebagai seorang anak laki-laki yang jantan. Sedang muridnya yang lain, Swandaru adalah seorang yang hampir tidak mengacuhkan apapun kecuali kesenangannya sendiri. Meskipun demikian, anak muda itu kadang-kadang berhasil juga melihat suasana dalam menentukan langkahnya. Namun setiap kali sifat-sifatnya itu lepas juga dalam peledakan-peledakan yang sering terlampau aneh, terlampau berpusar pada kepentingan dan selera sendiri. Sedang Sekar Mirah adalah seorang gadis yang tinggi hati. Kehidupannya sebagai seorang putri Demang yang kaya di daerah yang kaya telah membuatnya terlampau manja. Meskipun gadis itu bukan gadis yang hanya duduk menghias diri, bahkan gadis itu tidak segan-segan pula melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat di rumahnya. Tetapi semuanya itu didorong oleh kehendak untuk memimpin gadis-gadis dan perempuan-perempuan di dalam kademangan itu. Ia ingin memberikan contoh yang baik bagi mereka. Apakah yang harus mereka lakukan? Namun setiap sentuhan perasaan telah membuatnya merajuk dan murung. Kitano Metir menarik nafas dalam-dalam. Setiap kali ia harus menilai keseimbangan sifat-sifat itu. Setiap kali ia harus melihat dan melengkapi pengamatannya atas anak-anak muda itu. Lebih-lebih Agung Sedayu dan Swandaru. Keduanya adalah murid-muridnya. Atas keduanya ia harus melihat dengan jelas sifat, watak, kebiasaan, dan kesenangan masing-masing. Sekian lama aku berada di antara mereka, berkata orang tua itu di dalam hatinya. Tetapi aku belum menemukan pribadi-pribadi mereka selengkapnya. Dalam pada itu sekali lagi mereka mendengar anak muda Jati Anom mempersilahkan. Agung Sedayu, kenapa kau justru termenung? Marilah, ajak tamu-tamumu masuk ke Gandok Wetan. Untara dan Wuranto berada di sana pula. Sekali lagi Agung Sedayu berpaling memandangi wajah Sekar Mirah. Ia ragu-ragu untuk mengucapkan kata-kata karena Sekar Mirah masih juga bersikap acuh tak acuh. Ketika Agung Sedayu memandangi wajah Swandaru, dilihatnya keraguan-raguan memancar pula pada sorot matanya. Tetapi anak yang gemuk itu tidak terlampau membingungkannya seperti Sekar Mirah. Untara dan Wuranto menunggumu, berkata anak muda Jati Anom itu pula. Nama Wuranto telah menggetarkan dada Agung Sedayu, tetapi ia lebih terpengaruh oleh keadaan Sekar Mirah kini. Kitano Metir melihat kegelisahan di dalam dada Agung Sedayu, kemudian mencoba untuk menolongnya. Katanya, "Marilah, Ngger, kita sudah dipersilahkan. Adalah lebih baik bagi kita untuk menerimanya. Kita adalah tamu-tamu yang baik." Anak muda itu tidak mempersilahkan kita, Kiai, bisik Sekar Mirah yang berdiri tepat di samping Kitano Metir. Kenapa? Ia hanya mengatakan bahwa Untara mencari adiknya. Itu saja. Adalah kebetulan sekali kalau kita berdiri di sini bersama-sama dengan Kakang Agung Sedayu. Adalah sekedar sopan santun saja. Ia mempersilahkan kita pula. Tidak, Ngger.
Tentu tidak. Angger Untara tahu pasti bahwa kita berada di antara mereka. Kita bersama-sama dengan Angger Agung Sedayu. Mungkin anak muda itu belum mengenal kita. Yang dikenalnya baru nama Agung Sedayu. Anak muda Jati Anom itu berdiri saja dengan mulut ternganga. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang dipercakapkan oleh gadis dan orang tua tamu-tamu Agung Sedayu itu. Satu dua ia mendengar desis gadis itu, tetapi ia tidak jelas mendengar seluruh kalimatnya. Tanpa prasangka apapun, anak muda itu bertanya, "Bagaimana, Kiai?" "Oh," Kitanu Metir mengangkat wajahnya yang berkerut-merut. "Tidak apa-apa, anak mas. Kita akan berterima kasih. Kita akan segera pergi ke Gandok Wetan." "Terima kasih. Mereka akan bergembira melihat kalian." Marilah kita ke Gandok Wetan," berkata Kitanu Metir itu kemudian sambil melangkahkan kakinya. Silakan, berkata anak muda Jati Anom itu. Tetapi agaknya ia akan pergi ke arah yang lain. Cepat Kitanu Metir melangkah ke sampingnya sambil menggandengnya. Katanya, bukankah Angger akan menunjukkan kepada kami di manakah letak Gandok Wetan itu?" Anak muda Jati Anom itu tidak dapat berbuat lain daripada mengayunkan kakinya ke Gandok Wetan. Sementara itu, Agung Sedayu yang ragu-ragu memandangi Sekar Mirah dan Suwandaru berganti-ganti. Perlahan-lahan ia pun berkata, "Marilah Adi Suwandaru, marilah Mirah." Ternyata Suwandaru dapat merasakan kegelisahan dan kebingungan Agung Sedayu. Meskipun sebersit perasaan sesal meloncat pula di dalam hatinya atas perlakuan terhadap mereka, namun ia berkata pula kepada adiknya, "Marilah Mirah, kita harus menjadi tamu yang baik di Kademangan ini, supaya hubungan antara Kademangan ini dan Kademangan kita kelak akan bertambah baik." Sekar Mirah mengerutkan keningnya dan Suwandaru mendesaknya lagi. "Penilaian orang-orang Jati Anom atas kita adalah penilaian mereka terhadap Sangkal Putung. Karena itu, kita harus mempunyai harga diri. Tetapi kita harus mencerminkan keramahan Kademangan kita." Sekar Mirah tidak dapat menolak lagi. Dengan langkah yang berat ia berjalan di belakang Agung Sedayu bersama-sama dengan kakaknya. Beberapa langkah di hadapan mereka adalah Kitanu Metir yang berjalan bersama-sama anak muda Jati Anom yang mempersilahkan mereka kemudian masuk ke Gandok. Anak-anak muda, Untara dan Wuranto yang berada di Gandok itu ternyata sedang menikmati makanan yang dihidangkan kepada mereka. Sekali-sekali terdengar gelak tertawa mereka. Agaknya mereka sedang benar-benar bergembira. Mereka berkelakar dan bertanya tentang banyak masalah kepada Untara dan Wuranto. Dalam keadaan yang demikian, Wuranto dapat sejenak melupakan perasaannya sendiri. Ia kini tengah berada di antara kawan-kawannya bermain dan bekerja. Itulah sebabnya, maka ia dapat bercerita dengan lancar, bahkan kadang-kadang menggelikan, sehingga kawan-kawannya menjadi tertawa tergelak-gelak. Tetapi suara tertawa itu terputus ketika mereka mendengar langkah ke pintu. Sejenak kemudian mereka melihat seorang anak muda masuk sambil mempersilahkan tamu-tamu mereka. "Siapa?" bertanya salah seorang yang sudah duduk di dalam. "Agung Sedayu," jawab anak muda yang baru masuk itu. Yang bertanya itu terkejut. "Agung Sedayu? Marilah, kita hampir lupa kepadamu.
Sedayu, di sini kami sedang mendengarkan cerita Wuranto tentang Padepokan Tambak Wedi. Agung Sedayu yang kemudian menjulurkan kepalanya mengerutkan keningnya. Diedarkannya, pandangan matanya berkeliling. Dilihatnya kawan-kawannya tengah berkumpul di gandok itu bersama kakaknya dan Wuranto. Namun tiba-tiba dadanya berdesir. Kini ia melihat Wuranto dengan sudut pandangan yang berbeda. Persoalan antara mereka berdua telah menjauhkan mereka. Seolah-olah masing-masing menjadi segan dan malas untuk saling bertemu. Meskipun ia telah mendengar dari Kiai Gringsing betapa Wuranto telah menyadari dirinya, tetapi masih juga terasa sesuatu yang berdesir di dalam dadanya. Agung Sedayu itu terperanjat ketika tiba-tiba seseorang menariknya masuk ke dalam sambil berkata, "Hah, inilah anak itu. Kau telah menggemparkan Jati Anom, Sedayu. Kita mengenal kau sejak anak-anak. Tiba-tiba kita melihat kau kini menjadi seorang raksasa yang perkasa. Bukankah begitu?" "Ah, cerita tentang kau telah tersebar. Aku tidak tahu siapakah sumber cerita itu. Kau kini benar-benar seorang laki-laki yang melampaui kami, Sedayu." Sebelum Agung Sedayu menyahut, terdengar orang berkata, "Iya, kami telah mendengar tentang kau, Sedayu. Kalau begitu, maka sambutan kali ini kami tujukan kepadamu juga. Marilah, kenapa baru sekarang kau datang kemari? Untunglah kami masih mempunyai ingkung ayam yang masih utuh. Marilah." Tetapi Agung Sedayu tidak sendiri. Ketika Untara melihatnya, maka dahinya pun berkerut-kerut. Baru saat itu ia ingat kepada adiknya. "Kemana selama ini kau, Sedayu?" bertanya Untara. "Di halaman, Kakang," jawab Agung Sedayu seadanya. Untara mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak memperhatikan jawaban itu lagi. Tak ada tempat di dalam hatinya untuk mengerti bahwa seseorang sedang merajuk. "Masuklah," katanya kemudian. "Di mana yang lain?" "Inilah, Kakang." Untara kemudian terpaksa berdiri dan melangkah ke pintu. Di luar pintu dilihatnya Ki Tanumetir, Swandaru, dan Sekar Mirah. "Marilah, Kiai," katanya mempersilahkan. "Marilah Adi Swandaru dan Sekar Mirah." Ketiganya menganggukkan kepala mereka. "Aku takut kehilangan kau, Ger," berkata Ki Tanumetir sambil tersenyum. Sekali lagi Untara mengerutkan keningnya. Kini ia menjawab dengan jujur. "Maaf, aku lupa kepada kalian. Begitu aku masuk ke halaman ini, maka aku telah diseret oleh anak-anak muda ini ke Gandok Wetan. Sekarang marilah, kami masih menyediakan makan untuk kalian." Mereka pun kemudian masuk ke gandok itu. Mereka ikut duduk di antara anak-anak muda Jati Anom, Untara, dan Wuranto. Sejenak kemudian maka kembali anak-anak muda Jati Anom itu ribut dengan berbagai pertanyaan. Kini pusat perhatian mereka adalah Agung Sedayu. Mereka telah mendengar sedikit tentang anak muda yang mereka kenal sebagai penakut itu. Kini tiba-tiba telah menggenggam keberanian yang menakjubkan. Namun terasa bahwa suasana di gandok itu menjadi semakin kaku. Wuranto sudah tidak banyak lagi berbicara, dan Agung Sedayu pun hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu seperlunya. Sekali-sekali ia tersenyum, namun kemudian ia pun terdiam pula. Untunglah bahwa Ki Tanumetir telah berhasil menengahi keadaan. Ia mencoba untuk mengisi kekosongan itu dengan berbagai macam cerita yang justru lucu-lucu, sehingga gelak tertawa mulai menggetarkan gandok itu pula.
Namun dalam suasana yang demikian itu, keringat dingin mengalir di punggung Wuranto. Terasa ruangan itu terlampau menyiksanya. Wajah Sekar Mirah itu serasa sebagai duri yang menusuk-nusuk hatinya. Sejenak dikenangnya masa-masa ia pertama sekali bertemu dengan gadis itu. Gadis itu tersenyum kepadanya dan alap-alap Jolotundo, serta berkata-kata dengan ramahnya. Kemudian pada saat ia menerima pesan alap-alap Jolotundo untuk disampaikan kepada gadis itu, maka senyum gadis itu seakan-akan telah meremas jantungnya. Hampir tidak masuk di akalnya bahwa pada saat itu Sekar Mirah berkata kepadanya tentang alap-alap Jolotundo. Aku menunggunya. Ternyata gadis itu pun mampu berpura-pura. Desisnya di dalam hati. Agaknya ia telah menyusun rencana sebaik-baiknya menjebak alap-alap Jolotundo untuk melarikannya dari padepokan itu dan menjerumuskannya ke dalam kademangan Sangkal Putung. Tetapi betapapun juga, gadis itu telah membuat aku hampir kehilangan akal dan keseimbangan. Tetapi ternyata wajah itu kini sama sekali tidak membayangkan senyum. Bahkan wajah Sekar Mirah tampak berkerut-merut. Agaknya ada sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Apakah ia tidak senang melihat kehadiranku di sini? Pertanyaan itu sekilas menyambar hati Wuranto, tetapi ia tidak mendapat jawabnya. Gandok itu sejenak kemudian menjadi sunyi. Anak-anak muda Jati Anom, Untara dan yang lain-lain lagi sedang melanjutkan menyuapi mulut-mulut mereka. Sedang Agung Sedayu, Swandaru, Sekar Mirah dan Kiai Gringsing dipersilahkan pula oleh mereka untuk makan. Namun dengan kehadiran beberapa orang tamu itu, mereka kini tidak lagi makan sambil berkelakar. Hari itu terasa oleh Sekar Mirah menjadi terlampau panjang. Ketika kemudian malam datang perlahan-lahan, seolah-olah turun dari ujung Gunung Merapi, maka Agung Sedayu mendapat izin dari kakaknya untuk membawa tamu-tamunya bermalam di rumahnya. Kita masih menunggu sehari dan semalam besok, umam Sekar Mirah. Aku tidak sabar lagi. Hari-hari terakhir ini serasa sangat menyiksaku. Aku ingin segera pulang. Beberapa hari kita menunggu untuk malam besok, Ger. Sahut Kitanu Metir. Dan kini tinggal sehari dan semalam. Kita sebaiknya menunggunya. Sekar Mirah tidak menjawab, tetapi tampaklah wajahnya menjadi semakin suram. Namun Kitanu Metir pun dapat mengerti pula betapa perasaan rindu mengamuk di dalam dada gadis itu kepada ibu dan ayahnya. Betapa lambatnya, tetapi akhirnya malam itu terlampaui juga. Malam yang mendatang, Jati Anom disegarkan dengan berbagai macam kata-kata sanjungan terhadap mereka yang dianggap telah berhasil menumpas lawan-lawan mereka yang bersarang di padepokan Tambakwedi. Ternyata malam itu benar-benar telah melepaskan segenap ketegangan bagi para prajurit Pajang. Mereka tertawa gembira dalam kelakar mereka dengan kawan-kawan mereka. Mereka menjadi terpesona melihat gerak tari anak-anak gadis Jati Anom. Meskipun tidak sebaik-baik penari-penari Pajang, mereka bersorak-sorak dan berteriak-teriak seperti anak-anak kecil. Sejenak mereka melupakan keadaan diri mereka masing-masing. Tetapi malam yang riuh itu
sama sekali tidak memikat hati Sekar Mirah. Namun ditahannya perasaannya itu di dalam hati. Kali ini ia duduk menonton tidak bersama-sama kakaknya, Agung Sedayu dan Ki Tanumetir. Tetapi ia duduk bersama-sama dengan perempuan-perempuan Katumangan, istri pemimpin-pemimpin Katumangan. Lebih menjemukan lagi bagi Sekar Mirah bahwa setiap kali ia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh perempuan-perempuan itu beraneka macam, dari yang paling mudah hingga yang paling sulit untuk dijawab. Ketika pertunjukan itu hampir selesai di tengah malam, serta mereka telah menyelesaikan pula acara makan bersama, maka malam yang menyenangkan itu mendekati pada akhirnya. Sementara itu, para penjaga di gardu-gardu masih tetap pada tugas masing-masing, meskipun mereka mengumpat-umpat. Suara gamelan yang menggelitik telinga mereka membuat mereka ingin meloncat meninggalkan gardunya dan berlari ke Katumangan. Tetapi mereka diikat oleh kewajiban. Namun kejengkelan mereka terhibur ketika beberapa orang gadis datang ke gardu-gardu itu sambil membawa ancak berisi makanan. Dengan ramah gadis itu memberikan ancak-ancak itu kepada para penjaga. "Hei, Dok, apakah kalian pergi tanpa pengantar?" "Apakah yang kami takutkan?" jawab gadis-gadis itu. "Bagaimana kalau hantu-hantu lereng Merapi itu menyusup ke dalam Katumangan ini dan menyergap kalian di dalam gelap?" "Kami akan berteriak." "Kalau mulut kalian disumbat?" "Salah seorang dari kami pasti sempat berteriak. Dengan demikian, kalian akan berlari-lari menolong kami." "Tidak mau. Aku dan kawan-kawanku tidak akan menolong kalian." "Kenapa? Apa upahnya?" bertanya seorang prajurit muda. "Apa saja yang kau ingini?" jawab gadis yang gemuk. Oh, prajurit muda itu menarik nafas dalam-dalam. "Aku tidak ingin apa-apa, supaya aku tidak menjadi pingsan memikirkannya." Kawan-kawannya tertawa, meskipun ditahankannya, tetapi gadis-gadis itu tertawa pula. Akhirnya malam yang gembira itu berakhir pula. Namun malam itu sama sekali tidak berkesan apa-apa bagi Sekar Mirah, sebab ia selalu dicekam oleh kerinduannya kepada ayah dan ibunya di Sangkal Putung. Bahkan malam itu terasa jauh lebih panjang dari malam-malam yang dirasanya sudah terlampau panjang. Ketika semuanya sudah selesai, maka Sekar Mirah dengan tergesa-gesa kembali ke rumah Agung Sedayu bersama dengan Ki Tanumetir, Swandaru, dan Agung Sedayu. Seolah-olah ia ingin mempercepat agar malam ini pun lekas berakhir. Besok jika fajar menyingsing, maka ia akan berangkat dari Katumangan Jati Anom, kembali pulang kepada ayah bundanya di Sangkal Putung. Demikianlah, ketika fajar telah mengembang, maka cepat-cepat Sekar Mirah pergi ke Perigi. Tetapi Swandaru berkata kepadanya, "Mirah, semalam suntuk kau tidak dapat memejamkan mata. Bahkan malam-malam sebelum ini pun kau selalu kurang tidur. Karena itu kau jangan mandi." Sekar Mirah mengangguk, tetapi ia pergi juga ke Perigi untuk mandi. Sementara itu Agung Sedayu telah pergi ke Katumangan. Ia ingin menyampaikan kepada kakaknya bahwa nanti Ki Tanumetir, Swandaru, dan Sekar Mirah akan datang untuk minta diri. "Mereka akan pergi ke Sangkal Putung hari ini, Kakang," berkata Agung Sedayu.
Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba saja terasa sesuatu tergetar di dadanya. Terasa bahwa pada saat-saat terakhir, Kitanu Metir banyak tidak menyetujui sikapnya tentang berbagai hal. Sebenarnya, Untara sama sekali tidak ingin untuk menyakiti hati orang tua itu, atau setidak-tidaknya membuatnya kurang senang. Tetapi Untara pun tidak ingin melepaskan beberapa pendiriannya. Bahkan masalah Agung Sedayu itu pun sebenarnya tidak diterimanya sepenuh hati. "Baiklah," berkata Untara itu kemudian. "Aku akan menerimanya. Aku akan menyiapkan pengawalan bagi Sekar Mirah." "Kami akan mengantarkan Sekar Mirah bertiga, Kakang." "Aku tahu," sahut Untara. "Aku tahu bahwa kau pun akan pergi juga ke Sangkal Putu, seperti katamu dan Kitanu Metir. Tetapi aku tidak mau menanggung akibat yang pahit bagi kalian dan Sekar Mirah. Aku tidak yakin bahwa Ki Tambakwedi telah meninggalkan daerah ini. Dan aku tidak yakin bahwa tidak ada 1-2 orang yang masih mengikutinya. Karena itu, maka aku akan menyediakan sejumlah prajurit untuk mengikuti kalian sampai ke Sangkal Putu." Agung Sedayu mengerutkan keningnya, tetapi sebelum ia menjawab, kakaknya sudah berkata pula, "Jangan terlampau sombong. Aku tahu bahwa prajurit-prajurit itu akan memperkecil arti perjuanganmu membebaskan Sekar Mirah. Dengan demikian, kau tidak datang menyerahkan Sekar Mirah dengan tanganmu sendiri, tetapi seolah-olah kau telah mendapat bantuan dari prajurit-prajurit itu, sehingga bukan kau seorang sajalah pahlawan yang mengagumkan di mata Ki Demang Sangkal Putu." Terasa dada Agung Sedayu berdentangan. Ia menyadari bahwa kakaknya kini benar-benar tidak dapat menerima hubungan yang terjadi antara dirinya dengan Sekar Mirah. Alasan-alasan yang semula hanya sekedar dikemukakan untuk melerai keadaan yang kurang baik antara dirinya dan Wuranto, ternyata kemudian telah diyakini kebenarannya oleh kakaknya. Agaknya ia dapat menerima pendapat Kitanu Metir, tidak sebulat hatinya, tetapi ia tidak dapat membantah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.